Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Ustaz Nai di sini ya dalam materi pembelajaran kita yaitu bahasa Inggris versi daring ya, versi online. Bahasa Inggris kelas 8 akan diampu oleh Ustaz Nai dan Ustazah Mela. Nah, hari ini today we will learn about notice and prohibition using model must and should ya. Jadi kita akan belajar tentang notice dan prohibition yang berkolaborasi dengan modal must dan should. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita perlu tahu sih apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan notice dan juga apa yang dimaksud dengan prohibition. Nah, di sini supaya kalian tahu, notice itu dan prohibition itu berhubungan erat sekali dengan yang namanya must dan juga yang namanya should. Jadi notice itu adalah pemberitahuan, terus yang dinamakan prohibition adalah larangan. Di mana prohibition dan prohibition serta notice ini sangat erat sekali ya dengan must dan should. Jadi must and should ini berhubungan dengan yang namanya notice and prohibition. Nah, selanjutnya kita akan langsung menuju ke inti pembelajaran kita, yaitu tentang penggunaan modal auxiliary must dan should dalam prohibition sama notice. Nah, yang pertama kita akan mulai dengan modal must ya. Must itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu seharusnya. Di sini Ustadz dan Ustadzah membagi penggunaan must itu menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu must sebagai certainly ya, sebagai kepastian. Jadi must itu fungsinya untuk menandakan yang berarti kepastian. Sedangkan yang kedua must sebagai prohibition. Prohibition di sini artinya larangan. Jadi must itu yang MUST itu akan sebagai larangan. Kita mulai yang pertama yaitu must sebagai certainly ya, kepastian. Dalam must sebagai certainly atau kepastian ini dibagi menjadi dua bentuk. Bentuk yang pertama yaitu bentuk positif. Nah, bisa dilihat contohnya ya. That must be heard because he fell so deep. Di sini bentuk positif karena must-nya ini berdiri sendiri ya, karena MUST-nya itu berdiri sendiri. Dan tentu kalian masih ingat yang namanya bentuk negatif. Apa itu bentuk negatif? Bentuk negatif itu tandanya pasti menggunakan kata not atau not ya. Jadi kalau bentuk negatifnya jadinya that must not be heard because he fell so deep. Itu bentuk negatif dari must sebagai kepastiannya ya. Must not, ada kata not di situ ya. Selanjutnya kita akan menuju kata must sebagai prohibition atau larangan ya. Jadi di sini modal MUST, modal auxiliary must itu digunakan sebagai larangan. Nah, pada bentuk kali ini ternyata pada bentuk larangan ini hanya ada satu bentuk saja, yaitu hanya dalam bentuk negatif. Masih ingat ya, bentuk negatif itu adalah bentuk yang menggunakan kata not. Jadi kalimat contohnya bisa seperti ini. You must not drive the car, it is crowded ya. Kamu tidak seharusnya mengendarai mobil karena begitu ramai sekali ya. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke modal yang kedua, modal auxiliary kedua yaitu should. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu sebaiknya. Kata should atau sebaiknya ini ya juga dibagi menjadi dua ya. Kata should ini modalnya sebagai dua. Yang pertama yaitu should sebagai recommendation atau juga bisa dikatakan rekomendasi atau pendapat. Sedangkan yang kedua should itu sebagai obligation
atau sebagai kewajiban. Nah, jadi yang satu sebagai rekomendasi, yang satu sebagai bentuk dari kewajiban. Nah, kita akan menuju ke yang pertama, yaitu should sebagai rekomendasi ya. Kata should sebagai rekomendasi. Pada kata should sebagai rekomendasi ini dibagi juga menjadi dua bentuk ya. Di sini akan dibagi menjadi dua bentuk. Bentuk yang pertama yaitu tentang bentuk positif. Sedangkan bentuk yang kedua adalah bentuk negatif. Kita mulai dulu dengan bentuk yang positif. Bentuk positif tidak pernah menggunakan kata not ya. Jadi langsung saja. Frank should have eaten low fat foods ya, sebaiknya gitu ya artinya. Itu merupakan rekomendasi. Sedangkan bentuk negatif di situ pasti ada kata tambahannya yaitu not. Nah, tapi ini contohnya berbeda. Jadi you should not. Nah, di situ ada should, ada not. Jadi dia bentuknya negatif ya. Seperti itu. Terus kita menuju ke should selanjutnya ya. Kalau should sebagai rekomendasi, sekarang adalah should sebagai obligation atau kewajiban. Pada fungsi kali ini, should sebagai obligation atau kewajiban kali ini hanya ada satu bentuk saja, yaitu bentuknya adalah bentuk positif. Nah, bentuk positif contohnya bisa seperti ini ya. Jadi tidak ada bentuk negatif ya. I should be at work before 0.am ya. Jadi kewajiban harus sampai sebelum jam 8. Nah, mungkin itu saja ya pelajaran hari ini tentang penggunaan must and should dalam notice and prohibition. Jangan lupa modul-modulnya dibaca dan LKS-LKS-nya dikerjakan ya. Ustadz akhiri sampai di sini dulu ya pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.